Selamat pagi. Selamat pagi, Halo, Ibu. selamat pagi, Ibu. Apa kabar Tapasya dan Elsa? Baik, Ibu. Ibu. Baiklah. Pada hari ini, kelas kita yang sekarang ini kita berjumlah 2 orang kalian. Nggak apa-apa kan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo, kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat? Kita belajar apa minggu lalu? Tapasya ingat? Belajar teks ini, Bu, puisi. Iya, betul sekali. Kita minggu lalu sudah belajar puisi. Nah, pelajaran kita hari ini adalah cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Danau Toba, Bu. Ya, betul sekali. Itu salah satunya. Oke, langsung saja. Pada hari ini kita akan mempelajari cerita rakyat. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, mampu menyusun kerangka teks narasi cerita rakyat. Yang kedua, mampu mengarang teks narasi menggunakan unsur kebahasaan yang benar tentang cerita rakyat yang ada di daerahnya. Oke, jadi nanti di negara ibu ataupun di negara kalian pasti ada cerita rakyatnya. Oke, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan membahas apa itu cerita rakyat. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri rakyat dan juga macam-macam cerita rakyat. Nah, yang pertama, cerita rakyat. Coba Ibu mau dengar dulu suaranya Tapasya. Coba Tapasya baca dulu pengertian cerita rakyat. Baik, Ibu. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di masyarakat. Cerita rakyat berkembang atau dilestarikan secara turun-temurun serta disampaikan secara lisan atau tidak tertulis. Good, terima kasih Tapasya. Oke, kita sudah mendengar apa itu pengertian cerita rakyat. Nah, jadi setelah Tapasya dan Elsa nih sudah mendengar apa itu pengertian cerita rakyat, ada nggak terlintas di benak kalian cerita rakyat yang kalian tahu? Ayo. Asal-usul Danau Toba, Ibu. Iya, benar sekali Elsa. Berarti udah pernah dengar ceritanya ya kan? Oke, nah jadi cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, cerita rakyat ini turun-temurun dan disampaikan lisan ataupun tidak tertulis. Jadi dari mulut ke mulut. Nah, misalnya Tapasya menceritakan sama Elsa, terus Elsa menceritakan sama yang lain. Itulah cerita rakyat. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama itu bersifat anonim atau tidak diketahui siapa pembuat ceritanya. Nah, jadi biar Tapasya tahu dan Elsa tahu, cerita rakyat itu penulisnya tidak diketahui atau bisa dibilang no name. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu kaya akan nilai-nilai luhur dan juga nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga disampaikan secara turun-temurun. Nah, disampaikan secara turun-temurun ini misalnya
neneknya Tapasya menceritakan sama Mama Tapasya. Selanjutnya di kehidupan Mama Tapasya lagi diceritakan ke Tapasya. Selanjutnya yang keempat, memiliki berbagai macam versi atau bervariasi ceritanya itulah. Tadi ada kayak seperti yang dibilang Elsa, terciptanya Danau Toba, ada lagi versi lain Takuban Perahu. Yang kelima, disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut ya, yang seperti Ibu bilang tadi, dari mulut ke mulut, Tapasya menceritakan ke Elsa, Elsa menceritakan ke yang lainnya pada zaman dahulu. Dan sampailah ke generasi kita. Yang terakhir ini bersifat tradisional. Oke, dari ciri-ciri cerita rakyat ini, Tapasya dan Elsa, apa ada yang tidak dipahami? Paham, Ibu. Oke, Sudah bagus kalau paham, paham. Ibu. Saya sudah paham. Oke, lanjut ya. Kita ke macam-macam cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini ada berbagai macam, bukan cuma satu. Nah, yang pertama itu ada legenda, kemudian ada sage, ada mite, dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, legenda itu cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Nah, contohnya itu cerita Maling Kundang, Takuban Perahu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada sage. Sage itu cerita rakyat yang didasarkan peristiwa secara bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya itu syair Melayu, ada juga Ciung Wana. Yang ketiga ada mite. Mite itu cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan, dengan benda ataupun hal-hal gaib. Pernah nggak Elsa atau Tapasya dengar dukun gitu? Pernah? Iya. Iya, kalau di luar negeri itu hal-hal gaib seperti itu tidak dipercaya ya. Tapi kalau di Indonesia itu hal-hal gaib ataupun dukun sejenisnya itu suatu kebudayaan bagi Indonesia. Oke, yang selanjutnya itu ada fabel. Fabel itu adalah cerita rakyat yang penokohnya binatang. Nah, pernah nggak Tapasya sama Elsa melihat ada cerita tapi penokohannya itu binatang? Ajaib. Pernah, Ibu. Iya, kalau pernah coba apa? Kancil tipu buaya. Iya, benar sekali Tapasya. Kancil tipu buaya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, yang selanjutnya itu ada paralel, itu juga hampir sama dengan fabel, namun di cerita rakyat ini dia tidak hanya hewan, namun ada manusianya. Selanjutnya itu ada jenaka. Nah, jenaka itu cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik, masing-masing dilukiskan secara humor. Nah, jadi di sini lebih banyak komedinya. Selanjutnya ada cerita terbingkai. Di sini adalah cerita yang di dalamnya ada cerita lagi. Nah, kalau Tapasya dan Elsa pernah dengar cerita 1001 Malam. Nah, itu adalah cerita yang cukup viral di Indonesia. Selanjutnya ada parabel, itu merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Nah, jadi di dalam cerita ini penokohannya itu adalah benda-benda mati, misalnya boneka, jam, atau dan lain sebagainya. Oke, Ibu sudah menjelaskan materi kita dari pengertian, ciri-ciri maupun macam-macam. Tapasya dan Elsa, ada yang tidak dipahami? Sudah dipahami, Ibu. Saya, Ibu. Oke, kalau sudah. Oh iya, Tapasya, ada yang tidak dipahami, Tapasya? Tentang cerita rakyat jenaka, Bu. Itu seperti stand up comedy or gimana, Ibu?
Iya, betul sekali. Itu seperti stand up comedy, tapi stand up comedy yang seperti Tapasya lihat di TV ataupun di media lain itu biasanya bersifat modern. Nah, sedangkan Jenaka ini dia sama-sama humoris, tapi lebih ke tradisional dia. Apa paham, Tapasya? Alur ceritanya berbeda. Kalau yang seperti yang Tapasya lihat itu lebih ke modernnya, sedangkan yang Jenaka ini lebih ke tradisional, masih berbau-bau, masih ada budayanya. Paham, Bagaimana Ibu. Tapasya? Paham, Oke. Ibu. Ada masih yang tidak dipahami? Elsa, bagaimana Elsa? Sudah paham Ibu. Oke, kalau begitu. Tapi nanti kalau ada yang tidak dipahami, Tapasya dan Elsa bisa menanyakan ke grup WhatsApp ya. Nanti kita bisa juga diskusi di sana. Oke, kalau begitu kita masuk kuis. Nah, kuis ini siapa yang bisa menjawab akan Ibu kasih nilai tambahan. Dan seperti yang Tapasya dan Elsa tahu, kalau dapat nilai tambahan maka nilainya akan jadi lebih tinggi. Oke, yang pertama. Apa yang dimaksud dengan cerita rakyat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tapasya? Elsa? Siapa nih yang duluan? Tapasya ya duluan ya. Bisa Tapasya? Elsa saja, Ibu. Saya tidak tahu jawabannya. Wah, berarti Tapasya tadi tidak memperhatikan Ibu ya, menjelaskan. Ayo, bagaimana Elsa? Apa tahu? Apa itu cerita rakyat? Jadi Ibu, dari penjelasan yang Ibu bilang tadi, cerita rakyat itu adalah cerita yang diceritakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi, Ibu. Iya, betul sekali. Nah, jadi cerita rakyat itu cerita yang diceritakan secara turun-menurun, ya, yang seperti yang dibilang Elsa tadi. Oke, kita masuk ke kuis yang kedua. Mengapa cerita rakyat tidak diketahui penulisnya? Ayo, Tapasya. Nggak mau kalah kan sama Elsa yang udah bisa menjawab nomor 1? Ayo, apa Tapasya jawabannya, Tapasya? Baik, Ibu, saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa cerita rakyat tidak diketahui penulisnya? Itu karena cerita rakyat ini diceritakan dari mulut ke mulut. Lalu juga cerita rakyat ini bersifat berbagai versi dan variasi. Jadi mengapa cerita rakyat bersifat anonim? Karena itu, Bu, menurut saya, Bu. Iya, benar sekali Tapasya. Itu adalah jawaban yang sangat-sangat lengkap. Nah, jadi kenapa cerita rakyat tidak diketahui penulisnya? Karena ceritanya itu tidak ditulis. Itu dari mulut ke mulut diceritakan secara lisan. Nah, jadi tidak ada jejak tulisnya, maka tidak diketahuilah siapa penulisnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor yang 3. Tapasya sama Elsa ya, rebutan. Ini udah satu-satu loh bisa menjawab. Oke, Ibu bacakan ya. Cerita rakyat yang penokohannya itu binatang sebagai lambang pengajaran moral disebut? Saya Ibu. Iya, silakan Elsa. Jawabannya Fabel. Febel, Ibu, Febel. Iya, betul sekali. Wah, berarti tadi disimak ya dengan baik. Oke, lanjut ya. Nomor 4.
Cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan adalah... Ayo, ayo, ayo. Parabele, Bu. Bagaimana Tapasya? Salah ya, Bu. Bukan salah, kurang tepat. Ayo, coba diucapkan sekali lagi. Parabele. Iya, benar. Farabel. Ibu jadi ikut-ikutan lah, nggak bisa bilangnya jadinya. Oke, loh, Elsa kemana ini? Kok menghilang? Kenapa videonya tidak terbuka? Oke, mungkin ada kendala ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Sebutkan 2 contoh fabel. Ayo, Tapasya, bisa nggak? Tadi udah bisa jawab soal nomor 4. Nomor 5 ini bisa nggak? Contoh fabel. Ayo, Elsa. Saya 1, Elsa 1, Bu. Oh iya, oke. Betul sekali. Elsa 1, Tapasya 1. Ayo, Tapasya dulu yuk. Apa contoh dari fabel? Contoh fabel itu ada kancil buaya tipu, Bu. Kancil tipu buaya. Iya benar, kancil buaya tipu. Itu kalimatnya belum tersusun dengan baik ya. Yang benar itu kancil tipu buaya. Oke, Tapasya? Baik, Oke. Bu. Iya, lanjut ya Elsa. Ayo, apa satu lagi contoh fabel? Kura dan kelinci ibu. Ya benar, kura-kura dan kelinci. Benar. Oke, kita sudah selesai bahas kuis. Nah, Ibu mau nunjukkan satu video. Mungkin kalian pernah lihat ataupun kalian pernah mendengar ceritanya. Itu namanya cerita Danau Toba. Ada yang pernah dengar? Saya ibu. Saya Oh, pengen ke Toba Danau, Ibu. iya. Tapasya pengen ke Danau Toba. Oke, boleh nanti ya. Kita main-main ke sini. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Ini videonya terlihat? Oke, silakan menyaksikan. Dahulu kala hiduplah pemuda miskin yatim piatu bernama Toba. Pekerjaannya adalah berladang dan terkadang dia suka pergi memancing ikan di sungai dekat rumahnya. Ikan yang didapat dia masak untuk dimakan. Suatu hari sehabis berladang, Toba pergi memancing di sungai. Namun entah kenapa, hari itu susah sekali Toba mendapatkan ikan tidak seperti biasanya. Lama Toba menunggu. Kenapa hari ini aku tidak mendapatkan ikan? Tidak ada satupun yang memakan umpanku, keluh Toba. Tiba-tiba dia merasa umpannya ada yang menarik. Pancingan Toba tertarik sangat kencang. Ini pasti ikan besar, ujar Toba. Benar saja, setelah Toba menarik pancingannya, dia mendapatkan ikan yang besar. Tapi ikan ini beda dengan ikan yang selama ini dia tangkap. Berwarna keemasan dan berkilau. Lalu dia membawa ikan tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ikan yang dia pegang berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan sangat mempesona. Betapa kagetnya Toba. Lalu gadis itu berkata, "Namaku Putri. Aku dikutuk oleh dewa menjadi seekor ikan dan akan berubah oleh orang yang menyentuhku." Melihat kecantikan Putri,
Toba jatuh hati dan ingin meminang Putri. Putri pun menerima lamaran Toba, tapi dengan satu syarat. Aku akan menerima lamaranmu, tapi selama kita menikah, kamu harus merahasiakan asal-usulku, pinta Putri kepada Toba. Baiklah, aku akan menepatinya, ujar Toba. Mereka pun hidup berbahagia, hingga akhirnya mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Suatu pagi ibunya meminta Samosir untuk pergi ke ladang, membawa makanan untuk ayahnya. Selama dalam perjalanan, Samosir memakan sedikit demi sedikit makanan untuk ayahnya. Sesampainya di ladang, dia berikan makanan itu kepada ayahnya. Betapa kagetnya Toba melihat makanan yang dibawa anaknya tinggal sisa-sisa. Dengan marahnya, Toba berkata, "Dasar kau anak keturunan ikan." Mendengar itu, Samosir kembali pulang sambil menangis. Ibunya kaget melihat anak kesayangannya pulang. "Kenapa kamu pulang sambil menangis, anakku sayang?" Lalu Samosir menceritakan kemarahan sang ayah. "Ibu, ayah berkata kalau aku adalah anak keturunan seekor ikan." Mendengar itu, ibunya sangat bersedih. Mengetahui suaminya tidak dapat menepati janjinya untuk menjaga rahasia selama ini. Lalu, dia pun meminta Samosir pergi ke bukit yang tinggi. Setelah dia melihat anaknya berada cukup tinggi, dia pun masuk ke dalam sungai dan berubah kembali menjadi seekor ikan. Dan air sungai itu berubah menjadi danau yang besar. Dan Toba mati tenggelam di dalam danau tersebut. Sedangkan bukit yang dinaiki Samosir menjadi pulau yang bernama Pulau Samosir. Dari cerita rakyat yang sudah kalian, apa amanat yang bisa kalian dapat dari cerita itu? Kita tidak boleh ingkar janji, Bu. Iya, sekali. Jadi amanat yang bisa kita dapat dari cerita itu adalah kita tidak boleh mengingkar janji. Kita harus mengingat janji kita. Janji itu adalah hutang. Oke, mungkin sampai situ saja. Jadi materi kita hari ini, kita sudah mengetahui apa itu cerita rakyat, dan kalian juga sudah tahu bagaimana ciri-cirinya dan apa saja bagian-bagian ataupun macam-macam dari cerita rakyat. Bahkan kalian juga sudah melihat ataupun mendengarkan satu cerita rakyat. Nah, jadi sekarang Ibu akan menugaskan kalian membuat ataupun menulis cerita rakyat dari daerah kalian sendiri. Misalnya, Elsa dari Malaysia, ya kan? Nah, di Malaysia cerita-cerita rakyat. Oke? Tapasya juga dari India, pasti ada cerita rakyatnya. Ya kan? Ya kan Tapasya? Pasti ada. Oke. Selanjutnya, setelah kalian sudah menulis cerita rakyatnya, kalian akan membuat video untuk membaca cerita rakyat tersebut. Seperti video yang Ibu tampilkan tadi, kalian harus membaca dengan nada yang seperti itu. Itu akan melatih keterampilan menulis kalian dan juga akan melatih keterampilan berbicara kalian. Oke, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita, Tapasya dan Elsa. Seperti yang Ibu tanya tadi, tidak ada pertanyaan. Apa selanjutnya masih ada lagi pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, kalau tidak jelas, masih ada pertanyaan yang menjanggal, kalian bisa tanya di grup WhatsApp ya. Kita bisa diskusi juga di situ. Oke, waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk waktunya. Pembelajaran hari ini cukup
sangat baik. Kalian Tapasya, Elsa juga sudah dapat menguasai materi dengan baik. Mungkin itu saja. Ibu tutup. Selamat pagi.